Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiri yang kami hormati, sebelum memulai persidangan ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang, semua yang hadir harap berdiri. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk beraturan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara kebersihan. Yang ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang, pengunjung wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata tajam atau senjata api atau bahkan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang telah disediakan khusus. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintah oleh ketua sidang untuk menjaga tata tertib persidangan wajib dilaksanakan. Yang ketujuh, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahwa atau alat maupun benda yang dapat membahayakan sidang. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman video harus meminta izin oleh ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di sidang pengadilan yang tidak taat pada tata tertib persidangan dan sudah diperingatkan oleh ketua sidang, maka akan dikeluarkan dari persidangan. Sidang gugatan dengan nomor register PUT 01-3086-2020-PP-M8A tahun 2021 dengan CV Mitra Jaya dengan nomor NPWP 02-45-45.7/412.001 yang beralamat di Jalan Raya Bogor, kilometer 29, nomor 10, Cimanggis, Kota Depok. Dalam hal ini diwakili oleh Saudara Tiwelianto sebagai direktur untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat, dan Direktorat Jenderal Pajak berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 40/42 Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Persidangan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Maka dihadiri dimohon berdiri. Hadiri dipersilakan duduk kembali. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan dengan nomor register PUT strip 013086.2020-PP-M 8A tahun 2021, mengajukan gugatan terhadap keputusan tergugat nomor Cap strip 01848 NKEB WPJ 33 tanggal 31 Agustus 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi atas surat tagihan pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Juni 2016 nomor 00267 107 16 412 19 tanggal 9 Oktober 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan untuk para pihak, masing-masing pihak memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Titania Darmansah. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan SH, Muhammad Ihsan Firdaus SHMH, dan Jeffrido Pratama SHMH. Di sini kami sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Baiklah, Pengadilan Pajak sudah menerima pengajuan gugatan yang sudah diajukan penggugat dan kami sudah mempelajari bahwa penggugat mempersalahkan mengenai keputusan tergugat nomor Cap strip 01848 NKEB WPJ titik 33 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi atas surat tagihan pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Juni 2016 nomor 00267-107
16/412/19 tanggal 9 Oktober 2019. Untuk mengetahui lebih jelas pokok perkara, silakan pihak penggugat dan pihak tergugat menyampaikan pendapat dan tanggapannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Berdasarkan pemeriksaan pajak yang telah dilakukan, kami menilai bahwa yang menjadi sengketa sidang gugatan adalah penggugat tidak memenuhi ketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Pajak yang menyebutkan bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak melalui surat nomor 001-1X-2020 tanggal 19 September 2020 atas keputusan tergugat nomor Cap 01888-NKEB-WPJ-33-2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi atas surat tagihan pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Juni 2016. Bahwa keputusan tersebut tergugat nomor Cap 01888-NKEB-WPJ-33-2020 tanggal 31 Agustus dikirimkan melalui pos pada tanggal 1 September 2020. Nomor resis 1703-6282-397 bahwa sebagaimana halnya ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP mengatur bahwa tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman. Tanggal faksimili atau diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima langsung. Berdasarkan data atau fakta dan ketentuan, tergugat berpendapat bahwa keputusan tergugat nomor Cap 01888-NKEB-WPJ-33-2020 tanggal 31 Agustus 2020 diterima oleh penggugat pada tanggal 1 September 2020 sesuai stempel pos pengiriman surat gugatan nomor 001-1X-2020 tanggal 16 September 2020 diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Oktober 2020 diantar langsung. Kami berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat telah melebihi jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan saat yang digugat, sehingga tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Mohon izin Yang Mulia, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan materi gugatan, kami menyampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Kami telah menerbitkan surat tagihan pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Juni 2016 nomor 00267-16-412-2019 tanggal 9 Oktober 2019. 2. Penggugat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas surat tagihan pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Bahwa dalam hal ini kami mengetahui permohonan penggugat. Penggugat bukan merupakan penggugat yang baru karena sudah terdaftar di tergugat perpajakan sejak tanggal 23 Agustus 2002 dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP pada tanggal 12 September 2002. Kami telah melakukan kegiatan pembinaan terhadap penggugat dengan menerbitkan SP2DK. Lalu telah dilakukan juga kegiatan pengawasan lainnya oleh kami, berupa penerbitan surat teguran dan surat paksa atas tunggakan pajak sebelum penerbitan STP ini. Kami juga telah beberapa kali menerbitkan terhadap penggugat berupa surat tagihan pajak. Berdasarkan pengujian pada hal-hal tersebut, kami berpendapat bahwa penggugat patut diduga telah mengetahui atau memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar sehingga kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf A UU KUP tidak terpenuhi. Izin Yang Mulia, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
bahwa penggugat tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, yaitu atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang dijumlahkan sehingga dikenakan sanksi administrasi. Denda pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak dengan jumlah yang masih harus dibayar oleh penggugat sebesar 147.240.493. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP diketahui bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan sanksi administratif. Dari data SIDJP diketahui penggugat bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran mobil atau KLU 45103. Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggugat melakukan dealer resmi Honda yang melakukan usaha penjualan motor merek Honda, pemeliharaan motor dan penjualan suku cadang. Dan dari data SDJP bahwa peredaran usaha selalu tumbuh. Artinya perusahaan meningkatkan laba usahanya. Pada tahun 2018, omset dan laba penggugat tumbuh masing-masing sebesar 14,39% dan 3,98% dengan nilai laba dengan nilai yang cukup material yaitu sebesar Rp304.648.427. Atas kondisi tersebut, tergugat menyimpulkan bahwa penggugat tidak mengalami kesulitan likuiditas dan mampu untuk membayar jumlah sanksi yang tercantum dalam STP. Bahwa berdasarkan data, fakta, dan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku, tidak ditemukan adanya unsur kekhilafan atau bukan kesalahan penggugat dalam penerbitan surat tagihan pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Juni 2016 nomor 00266-114-164-16-412-19 tanggal 9 Oktober 2019 sehingga permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi penggugat yang kedua diusulkan ditolak. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena surat gugatan tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, maka kami mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan keputusan tergugat nomor Cap strip 01848 garing NKEB garing WPJ .33 garing 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi atas surat tagihan pajak karena pemohon wajib pajak atas nama penggugat. Baiklah, sudah kami dengarkan pendapat dari tergugat. Selanjutnya, dari pihak penggugat untuk memberikan tanggapan atas pendapat tergugat. Baik, bahwa usaha penggugat adalah dealer sepeda motor merek Honda yang melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir di wilayah Depok dan sekitarnya dengan cara eceran sehingga memenuhi kriteria sebagai pedagang eceran sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yang dapat dibuktikan dengan proses bisnis penyerahan barang kena pajak dari toko penggugat langsung ke konsumen tanpa ada penawaran tertulis atau lelang dan penawaran sebelumnya. Penjualan penggugat sebagian besar adalah tunai dan menyerahkan barang berupa unit sepeda motor langsung kepada pembeli atau konsumen akhir. Bahwa surat ketetapan pajak pengurangan dan penghapusan sanksi yang kebenaran materinya belum pernah diperiksa tapi terdapat bukti-bukti penting dan sangat menentukan yang diabaikan oleh tergugat sehingga tujuan tagihan pajak atas dasar unsur keadilan dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan atas kuasa pasal 36 ayat 1 huruf A, Direktur Jenderal Pajak masih diberikan kewenangan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan unsur keadilan sepanjang kebenaran materi belum pernah diperiksa oleh pengadilan di tingkat banding maupun tingkat peninjauan kembali oleh MA. Bahwa tergugat yang dalam hal ini akun respiratif tidak memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak. Izin memberikan tanggapan yang mulia. Ya, silakan. Surat gugatan yang disampaikan oleh penggugat mengandung pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sehingga termasuk gugatan yang mengandung obscure libel. Sehingga kami berpendapat gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung cacat formil,
yang mengakibatkan gugatan tersebut seharusnya tidak dapat diterima. Permohonan penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga seharusnya tidak dapat dipertimbangkan. Bahwa penggugat tidak termasuk dalam kriteria pedagang eceran sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sehingga tidak diperbolehkan menerbitkan faktur pajak di Gunggung. Oleh karena penggugat tidak termasuk kriteria pedagang eceran dan melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, maka harus menerbitkan faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Berdasarkan penjelasan tadi, kami berpendapat bahwa keputusan tergugat nomor KEP 01888-GARING-NKEB-WPJ-33-2020 31 Agustus 2020 yang putusannya menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi penggugat dan mempertahankan jumlah sanksi dalam surat tagihan pajak, pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa Juni 2016 nomor 00267 garing 107 garing 16 garing 412 garing 19 tanggal 9 Oktober 2019 yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan diterbitkan sesuai dengan kewenangan atau diskresi Direktur Jenderal Pajak. Bahwa persidangan tanggal 8 Februari 2021 kami menyampaikan surat penjelasan tanpa nomor tanggal 11 Februari 2021. Hal kronologi terkait formil gugatan di halaman kedua poin B. Kesimpulan menyatakan berdasarkan data, fakta dan dasar hukum tersebut di atas. Kami berpendapat bahwa objek penggugat yang mengajukan gugatan atau keputusan tergugat nomor KEP 01888-NKEB-WPJ-33-2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan terkait surat tagihan pajak. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Juni 2016 nomor 0020-117-16-412-19 tanggal 9 Oktober 2019 bahwa atas penjelasan pihak kami tergugat berpendapat dan menyatakan bahwa yang diajukan gugatan adalah Dalam hal ini, apakah dari pihak penggugat ada tanggapan? Ada yang mulia, kebenaran materinya di tingkat keberatan atau di tingkat banding maupun di tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, karena sebagai akibat persyaratan formal tidak dipenuhi, maka ketetapan pajak pengurangan atau penghapusan sanksi tersebut dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada Direktur Jenderal Pajak. Surat tagihan pajak kurang bayar yang saya hadapi adalah untuk masa pajak Juni 2016 sudah jelas diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP. Kami menyarankan penggugat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga telah penggugat laksanakan setiap bulan dengan melunasi PPN terutang setiap ada penyerahan langsung ke konsumen melalui kolom A1 penyerahan yang digabung yang menurut penggugat sudah memenuhi syarat melaporkan usaha sebagai pengusaha kena pajak. Baik, terima kasih untuk penggugat dan tergugat. Lalu berdasarkan hukum acara pengadilan pajak, atas permohonan yang sudah disampaikan, hakim akan memberikan tanggapan atas permohonan gugatan, serta tanggapan dan terbanding maupun pembandingan. Adapun beberapa pertimbangan yang dapat diambil majelis adalah sebagai berikut. Pendapat majelis bahwa yang menjadi sengketa gugatan ini adalah keputusan tergugat nomor KEP strip 01848 garing NKWB garing WPJ titik 33 garing 2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi atau surat tagihan pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Juni 2016 nomor 00267 garing 107 garing 16 garing 4112 garing 119 tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf A karena permohonan wajib pajak yang tidak disetujui penggugat bahwa tergugat menerbitkan surat tagihan pajak tambahan nilai dan jasa masa pajak Juni 2016 nomor 00267 garing 107 garing 16 garing 412 garing 19 tanggal 23 Agustus 2019 selanjutnya disingkat sebagai STP PPN masa Juni 2016
atas dasar penggugat membuat faktur pajak digunggung dan tidak sesuai faktur pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP dengan perhitungan 2% dikali 10 miliar 25.562.800 yaitu menjadi 200.500.011.256 rupiah. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, penggugat bergerak sebagai dealer resmi Honda yang melakukan usaha penjualan motor merek Honda, pemeliharaan motor, dan penjualan suku cadang sehingga yang dijual oleh penggugat adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang PPN. Bahwa karena penggugat tidak termasuk sebagai pedagang eceran sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan menyerahkan barang kena pajak dan jasa kena pajak dalam menjalankan usahanya, maka penggugat wajib menerbitkan faktur pajak sesuai pasal 13 ayat 1A dan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPNA dan dipungut ke kas negara melaporkan SB masa PPN sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa usaha penggugat adalah dealer sepeda motor merek Honda, yaitu bukan distributor yang melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir di wilayah Depok dan sekitarnya. Terlampir penjelasan dealer dan main dealer, sehingga penggugat merupakan pengusaha kena pajak PKP yang melakukan penjualan kepada konsumen akhir. Bahwa penggugat selaku PKPE dalam melakukan transaksi penjualan motor menyerahkan BPK membuat faktur penjualan sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Perstrip 58 dan melaporkan dalam SPT masa PPN secara digabung, tidak dirinci per transaksi. Bahwa atas penyerahan BKP berupa penjualan kendaraan motor penggugat telah membayarkan PPN ke kas negara dan telah dilaporkan pula SBT masanya. Hal mana yang dapat dibuktikan bahwa penyerahan pada masa Juni 2016 sebagaimana masa pajak yang menjadi sengketa ini melaporkan sebesar 10.025.562.800. Menimbang, hakim menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat, yaitu sesuai pasal 80 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan sanksi administrasi dalam keputusan tergugat nomor Kep strip 01848 garing NKIB garing BPJ titik 33 garing 2020 tanggal 31 Agustus 2020. Maka majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk tidak dikenakan sanksi denda yaitu seperti pasal 14 ayat 4 UU KUP. Sehingga sanksi denda sebesar Rp200.511.256 tidak dapat dipertahankan. Kep strip 0184 garing NKWB WPJ titik 33 garing 2020 tanggal 31 Agustus 2020 menjadi nihil. Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan sengketa ini. Majelis memutus mengabulkan seluruh gugatan penggugat terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Kep strip 01848 garing NKIB garing WPJ titik 33 garing 2020 31 Agustus 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi atau surat tagihan pajak bertambah nilai barang dan jasa masa pajak Juni 2016 nomor 00267 garing 107 garing 16 garing 412 garing 19 tanggal 9 Oktober 2019 berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf A karena permohonan wajib pajak atas nama Sivi Mitra Jaya. Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin 30 Agustus 2021 oleh Hakim Majelis 8A Pengadilan Pajak dengan susunan majelis. Sidang Pengadilan Pajak dengan nomor register PUT strip 013086.99 garing 2020 garing PP garing M titik 8A tahun 2021 antara Sivi Mitra Jaya sebagai penggugat melawan Direktorat Jenderal Pajak sebagai tergugat hari ini, Senin, tanggal 30 Agustus 2021. Dinyatakan ditutup. Sidang selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan. Sidang.
dan para pihak yang berperkara dimohon berdiri dan meninggalkan ruangan persidangan.